Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak yang kurang merapat boleh maju lagi Pak, maju ke sedikit ini. Karena kasihan yang di pintu-pintu nengok-nengok nanti monggo dirapatkan teman. Maju pol aja nggak apa-apa, sini lagi ya. Maksud saya biar nyaman daripada yang di luar nengok-nengok nanti biar pastikan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf suara saya cukup jelas. Ibu-ibu yang di atas suara saya jelas. Ibu-ibu yang di belakang sana suara saya jelas. Alhamdulillah. Bapak-bapak suara saya jelas. Hafal kan Bapak Ibu? Saya ngecek suara gampang. Tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ibu suara saya jelas. Kalau jelas jawab dengan jujur. Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Jangan sini yang saya tanya ibu-ibu. Ibu-ibu jawab supaya saya tahu ini jawaban itu menunjukkan jelas atau tidaknya suara saya. Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Oke. Bapak jawab dengan jujur, jangan ada dusta. Apa artinya puasa kalau hasilnya kedustaan? Bapak-bapak setuju dengan poligami? Cuma nanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, saya tidak nyaman kalau ada yang nggak nyaman untuk duduk. Jadi yang masih di wirawiri masih berdiri, cari tempat duduk yang nyaman. Karena saya ini lama, nanti sekitar 5 jam. Ini ya. Karena sunnah Rasul itu kalau taklim itu merapat ke depan. Satu, kedua tidak boleh duduk di depan pintu. Itu melanggar 2 ayat dalam 2 surat. Satu, melanggar surat Al-Qalam ayat 12, jangan sampai kamu menjadi mana'inil khair, penghalang kebaikan. Karena orang mau berbuat baik tertutup oleh pintu padahal depan masih kosong di dalam. 2, tafasahu fil majalis. Orang itu kalau pengajian harus merapat ke depan sehingga orang datang belakangan tidak melumpati pundak sahabat. Sudah nyaman semuanya ya? Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah man qati'un, yakni qati'ur rahim. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamis bil man sallallahu tariqan ilal jannah. Wa qala khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhahu wa la ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya wa la tuti man aqwana qalbahu an dzikrina wa tabawa wa kana amru furta. Shadaqal adzim wa shadaqal rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, saya takzimi, saya doakan mudah-mudahan diberi kesehatan, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Pertama, Bapak Bupati mudah-mudahan segera disembuhkan. Kemarin ketemu saya masih sehat, alhamdulillah. Salam saya untuk Pak Diko dan utamanya Mbak Caca. Kalau ini enggak usah. Ya, karena kemarin udah janji mau ketemu saya, istri saya besok mau datang. Udah siap gitu. Saya lebih senang ketemu istrinya daripada bupatinya. Ya. Yang saya hormati, yang diwakili Pak Sekda ya. Kesra, Pak Kesra. Kesra yang dimuliakan Allah. Yang saya hormati Forkombina, yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Ustaz
Ihsan, sehat selalu Ustaz. Yang saya hormati dari Ketua PCNU Romo Kiai Haji Daniel Royan, yang saya hormati Kiai Asroi, yang saya hormati dari MUI, FKI UB Bapak Kiai Haji Muhammad Idris, dari Ketua DMI Kiai Haji Dr. Abdul Wahid, Ketua Basnas, segenap pengurus PC Muhammadiyah, pokoknya semua ini nanti difotokopi aja. Ini fotokopiannya. Ini ya, nah, pokoknya semua yang hadir, mudah-mudahan hari ini doa saya mudah-mudahan membawa keberkahan di tempat ini. Yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Yang masih punya masalah dalam hidup mudah-mudahan diberi penyelesaian yang terbaik oleh Allah. Yang masih kurang-kurang ekonominya mudah-mudahan disehatkan secara ekonomi. Yang masih punya hutang piutang belum lunas mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya. Yang masih jomblo-jomblo mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Yang sudah berjodoh nggak ada keturunan mudah-mudahan pulang dari sini ibu-ibu hamil. Pokoknya semua yang hadir di sini Allah berikan keberkahan. Hari ini Masya Allah saya senang sekali bertemu ini meskipun dari pagi saya belum sempat istirahat sama sekali. Kemarin di RSI, habis itu ke Papros, dari Papros masih halal di Semarang. Mohon maaf pagi tadi saya sudah di RSUD Pemalang. Sambung lagi dengan Pak Wakil Bupati, sambung ke sini, ini nanti dipatwal supaya cepat pakai ambulan. Itu semuanya. Dijemput saya pakai ambulan, enggak apa-apa, itu semuanya. Dan ini mobil saya aja malah belum nyampe. Itu, makanya saya dahulukan betul-betul, saya tidak ingin ditunggu jamaah, saya lebih senang menunggu jamaah. Ini pun nanti, mohon maaf, malam saya harus di Pekalongan, di tabligh di Pekalongan, besok pagi jam 7 harus ke Amerika, lewat Zoom meeting itu namanya. Jam 7 pagi saya di Amerika, jam 9 pagi saya harus khutbah nikah di Kelapa Gading di anak seorang jenderal di Jakarta. Malamnya harus pulang ke Jogja karena paginya saya juga acara lagi di Jogja. Mohon maaf, mudah-mudahan Allah jaga kesehatan saya dan juga Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya senang sekali, ini adalah jalan surgawi. Kenapa? Kelihatannya kita halal bihalal, sebetulnya yang terjadi ini semuanya sudah halal bihalal. Saya tidak ingin menerangkan panjang lebar halal bihalal, saya lebih senang langsung praktek saja halal bihalal. Mohon maaf, biar saya enak dipandang, tolong semua ikuti instruksi saya. Semuanya hadap kiri, dalam kondisi apapun semuanya hadap kiri, hadap kiri, hadap kiri, hadap kiri, bisa nggak? Seluruh tubuhnya hadap kiri, seluruh tubuhnya hadap kiri, seluruh tubuhnya hadap kiri. Bapak juga hadap kiri, yang hadap sana hadap kiri. Seluruh tubuhnya, tangan ditaruh pundak depannya, semua tangan ditaruh pundak depannya. Ya, tangannya mohon maaf Pak, ya, tangannya ditaruh pundak depannya, tangannya ditaruh pundak depannya. Ini di rumah Allah, ini di rumah Allah. Jangan ada kata-kata yang keluar kecuali kita memuji Allah. Kita baca tasbih subhanallah 33 kali sambil memijit-mijit pundak depan kita. Yuk, subhanallah, 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 subhanallah. Yang kenceng, yang ikhlas. Sampai bunyi subhanallah, subhanallah. Ini mentang-mentang orang Muhammadiyah sama NU kok nggak bisa ini, subhanallah. Yang kenceng sampai bunyi, yang ikhlas subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baru pertama kali ini Kabak Kesra mijiti anak buahnya, subhanallah, subhanallah. Stop. Sekarang alhamdulillah dipukul-pukul. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Rata dari atas sampai bawah. Alhamdulillah. Ini gemuk kurang kenceng. Yo alhamdulillah, alhamdulillah, ya, ya alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Stop. Sekarang Allahu Akbar ditonjok-tonjok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Stop. Sekarang balik kanan, balik kanan, balik kanan. Balik kanan, balik kanan, balik kanan. Balik kanan, balik kanan, balik kanan, balik kanan, balik kanan. Pegang pundak depannya, pegang pundak depannya, gantian. Ini aja, yuk, gantian, yuk. Subhanallah, 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 subhanallah,
Subhanallah. Yang kenceng, yang ikhlas Pak. Yuk, subhanallah. Sampai bunyi subhanallah. 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 Stop. Sekarang alhamdulillah dipukul-pukul. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Rata Pak, dari atas ke bawah. Itu depannya gemuk, kurang kenceng. Yo, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Yang kenceng, yang ikhlas, dosa-dosa kita gugur bersama dengan pukulan kita. Alhamdulillah. Nah, terus Allahu Akbar. Allahu Akbar, ditonjok-tonjok, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai ke bawah. Nah, Allahu Akbar, Allah. Ini Pak Kesra kok nganggur. Yuk sini. Ayo, Allah subhanallah, ya agak bawah sini Pak, agak bawah, agak bawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Stop. Sekarang bonus, ditekan, diputer. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh, enak Pak Iksan, Ustaz Iksan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya bonus, ya Allah, 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 ya Allah. Agak bawah sini ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sudah, stop. Hadap kiri. Alhamdulillah. Nah, enak kan? Saya tidak perlu nerangkan halal bihalal karena semuanya sudah praktek, nggak usah pakai ilmu. Satu, Bapak Ibu nggak sadar ternyata barisannya jadi rapi. Bener kan? Enak dipandang tadi berantakan. Dua, sebetulnya dari situlah halal bihalal, saling meridhokan, bertahun-tahun bertetanggaan sesama Muhammadiyah, sesama NU, nggak pernah. Ini baru pertama kali pukul-pukulan NU Muhammadiyah ini, masalah biasa. Tapi pukulannya adalah pukulan mesra, pukulannya bukan pukulan dendam dan luar biasa, pukulan tapi mesra, karena ada ikatan hati. Karena orang sangat tergantung pada ikatan hati, betul nggak? Maka orang kalau cinta walaupun jauh kelihatan dekat. Orang kalau cinta melirik pun tambah memikat, dicubit pun tambah nikmat, tai kucing pun rasa. Berarti pernah makan tai kucing, tahu semuanya. Dicubit itu sakit, tapi kalau nyubit pacarnya enak, nikmat, betul nggak? Gosong malah nanti dibunderi. Lipstik itu kotor, tapi kalau yang lipstik pacarnya itu disimpan. Tisu bekas saja dilaminating. Wah, ini tisunya. Wah, mana? Kenapa? Karena itu pacarnya. Demikian juga kita. Mohon maaf Pak, dipukul itu marah kalau nggak ada ikatan hati. Betul nggak? Tapi hari ini tadi merasakan kemesraan. Ternyata dipukul pun nikmat. Betul nggak Pak? Maka inilah halal bihalal. Kenapa? Karena ridho Allah pada ridho ibadah. Ridhonya Allah pada ridho ibadah. Mohon maaf, suara saya jelas nggak? Karena saya nggak punya monitor, ini semuanya ke sana, yang penting semuanya jelas. Itu harusnya kapan-kapan tambah satu lagi supaya saya pede, yang suara saya itu saya juga bisa dengar. Ini yang dengar semuanya tapi saya kurang jelas, nggak apa-apa, yang penting paling depan. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kita menempuh jalan surgawi karena silaturahim di antara kita. Silaturahim menyambung rahim. Pak, ini saya cek terus, saya tidak ingin, saya serius di sini, bapak-bapak langsung bilahi taufik walidayah. Apalagi dapat sandaran langsung bismika Allahumma akhirna. Apalagi ibu di pojok sana, ini masih di Kendal, ibu-ibu sampai Sidratul Muntaha, masya Allah biasa. Yang di atas masih dengar? Ya, baik. Ibu bapak semuanya, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Silah wasola itu nyambung. Saya tanya Pak, nyambung kertas dengan kertas pakai apa? Lem. Kalau bata dengan bata pakai semen. Kalau kain dengan kain dijahit. Kalau besi dengan besi dilas. Kalau ada orang pengen nyambung kertas dengan kertas tapi dilas, apa yang terjadi? Kobong. Atau bata dengan bata dilas, bisa sambung nggak? Demikian juga nyambung hati. Nyambung hati tidak dengan materi, tidak dengan harta, tapi di tempat di mana iman tumbuh subur. Ma alafa baina qulubihim lau anfaqta ma fil ardi jami'ah. Dalam surat Al-Anfal ayat 63,
kita tidak bisa sambung di hati kecuali karena keimanan. Maka masjid ini tempat untuk nyambung hati. Nyatanya di sini tidak peduli mau eselon 2, 3, 4, 5 enggak peduli. Mau Kabah Kesra tetap dipukuli, dan tadi malah kenceng mukulnya, kelihatannya dendam. Luar biasa ini. Tidak peduli TNI, Polri, di sini semuanya sama sipil, betul nggak? Disinilah tempat menyambung. Sebaik-baik tempat adalah masjid. Sejelek-jelek tempat adalah diskotik. Waktu itu Nabi menyebut pasar, karena pasar tempat hiburan. Di masjid orang jadi baik. Maka kalau ada orang Kendal ini seling keluar masuk masjid, saksikan dia orang baik. Inilah tempat baik. Dan sejelek-jelek adalah tempat hiburan. Di diskotik, di kafe diskotik. Oh, ini diskotik syariah. Oh, jadi masuknya tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, lagunya qasidah at-tahiyat, mabuk tapi islami. Alhamdulillah, masya Allah, masya Allah, nggak ada. Maka saya senang hari ini kita bertempat di masjid, makmurkan masjid, karena ini jalan di mana kita nanti akan dapat kebahagiaan dunia sampai akhirat. Apalagi saya senang masjid penuh ini, mudah-mudahan 5 waktu penuhnya seperti ini. Karena tidak ada tempat yang menyelamatkan kecuali masjid. Masjid ini, mohon maaf, disinilah kayak orang hidup. Masalul ladina yadhkuru rabbahu walladina la yadhkuru rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit. Orang kalau ada ingatan dengan Tuhannya, yaitu di masjid, seperti orang hidup. Tapi orang yang nggak kenal agama, nggak pernah masuk masjid, seperti orang mati. Kenapa Nabi mengatakan orang hidup dan orang mati? Kok nggak seperti ayam hidup, ayam mati? Ayam hidup harganya mahal, ayam mati lebih mahal. Jadi ayam goreng, ayam bakar, jadi sate, jadi gulai, jadi sop, jadi soto. Betul nggak? Kenapa nggak seperti ikan hidup, ikan mati? Ikan hidup mahal, ikan mati masih jadi mahal. Teri. Binatang paling kecil, teri. Teri itu kalau udah mati, jenazah teri. Almarhum teri. Masih jadi komoditi ekspor. Berapa kali saya bawa bimbingan umroh haji di Jeddah, dikira dia nyelundupkan ganja, ternyata bawa sambal teri. Kenapa Nabi mengatakan orang yang ada agama di masjid ini? Mohon maaf, Pak, ada yang bisa dibantu? Ya. Masih bisa fokus? Ya, saya takut kalau ada orang wirawiri terus nanti noleh semuanya. Saya ulang sekali lagi, apakah fokus apa enggak nanti kelihatan. Orang yang biasa ikut kajian saya sama enggak nanti akan ketahuan. Tangan kanan diangkat, nah, ini standar ya, gerakkan. Saya jari tari sufi. Bapak Ibu kalau ke Dubai, ke Yordan ada tari sufi, lebih kencang lagi. Semua lihat saya agak condong dikit, tegakkan. Ini mohon maaf biar enggak tremor, biar enggak kersin. Semua lihat saya, ikuti perintah saya. Semuanya lebih kencang lagi, kayak mau coba lagi. Pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu. Pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang. Masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Bapak pegang dagu, Pak pegang dagu, Pak dagu, Bapak pegang dagu, dagu mana dagu, pegang dagu mana dagu, nah. Ya, kelihatan kan? Orang tidak fokus. Makanya saya nggak mau diganggu wirawiri. Tadi ada makanan beredarnya, saya berhenti dulu biar makanannya selesai. Saya nggak mau terganggu karena mohon maaf, ini waktu saya biar betul-betul efektif. Saya itu nggak istirahat kecuali hanya di mobil aja. Di mobil aja ada telepon, di mobil ada yang ngawal ambulan, jadi susah jadi ini semuanya. Makanya mau tidur nanti khawatir bablas ada Israel nanti malah anaknya. Bapak Ibu yang saya muliakan, halo. Oh, enggak fokus. Halo itu jawabannya he. Halo. Nah, he. Halo he. He halo. Halo he halo. Halo he halo he. Ya. Ibu, Bapak semuanya, orang hidup harganya mahal. Maka saya senang hari ini kita ada tablik akbar, kita ada pengajian umum, kita ada hal-hal di masjid ini, di hadapan Allah kayak orang hidup. Orang hidup mahal. Silahkan datangkan artis temennya Caca, Fredika, istrinya Mas Diko.
Artis Jakarta untuk datang sini tidak cukup 5, 10, 20 juta. Saya pernah bersama Mbak Ayu Ting Ting di Lampung sana, budget untuk Mbak Ayu Ting Ting 150 juta hanya untuk mencari alamat palsu. Sana kemari ceng-ceng mencari alamat palsu, 150 juta. Saya dengan Mbak Raisa pernah ketemu di Jogja, nyanyi hanya 6 lagu, budgetnya 200 juta Mbak Raisa. Mas Ebit GAD ulang tahun Kota Jogja sekaligus memberitakan gempa, itu tak tunggu lama banget, padahal duet sama saya, ternyata pesawatnya delay, saya ngisi 2 jam. Mas Ebit ngisinya cuma 20 menit, nyanyi cuma 4 lagu, 75 juta. Padahal cuma kalau udah bingung tanya pada rumput. Gitarnya aja pinjam di Jogja 75 juta karena masih Bapak Ibu Pul Arwana hanya kembali ke lab itu sebulan pernah dapat 1 miliar. Saya pernah mau tanda tangan pajak, saya buka-buka, ngapain Ustadz di Trans 7, ngapain, saya lihat tukul dapat berapa, 1 M lewat sebulan, 8 tahun yang lalu dia siaran sehari 4-5 kali bisa dapat 1 M sebulan. 1 miliar itu sama dengan gaji Kabak Kesra berapa bulan? Mohon maaf, berapa bulan Pak? Ya 3 bulan lah, 3 bulan ya, 3. Sambil jual aset-aset. Nah, ini semuanya. Begitunya orang hidup mahal, betul nggak? Maka orang yang ada agama datang di masjid ini orang-orang yang hidup di hadapan mata Allah, ini mulia di hadapan Allah, dia diagungkan oleh ini liqaul adzim, ini pertemuan yang diagungkan oleh Allah. Tapi kalau nggak pernah masuk masjid, nggak kenal agama, kayak orang mati nggak ada harganya sama sekali. Mau artis, mau pejabat, mau ustadz, mau PDM, mau PCNU, nggak ada harganya. Kalau udah mati kalah dengan binatang paling kecil. Kalau udah mati, hidungnya Pak Bupati dibayar 100 juta nggak ada yang mau, 200 ribu nggak ada yang mau. Walaupun di artis kalau udah mati, kupingnya dijual 20 ribu aja nggak mau. Yang mau paling Sumanto, dimakan jenazahnya sama Sumanto. Kalah dengan binatang kecil, teri. Maka ini luar biasa. Hari inilah orang akan dimuliakan karena ada ikatan dengan Allah. Maka mohon maaf, ini pengajian umum di masjid ini luar biasa, saya apresiasi, makanya saya komitmen saya jaga. Mohon maaf, ini saya belum istirahat sama sekalipun, saya merasa terpuaskan di sini karena apa? Bapak Ibu semangat begini menyemangati saya juga. Kenapa? Ini komitmen saya jaga. Saya itu selalu tegaskan, seandainya sore ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada teman-teman di Kendal ini. Dan itu harus saya jaga. Dan saya nggak mau dipanggil Jokowi karena nama saya Wijayanto. Mosok namanya Wijayanto panggil Jokowi pasti nggak mau. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah kenapa? Karena ini jalan menyelamatkan kita. Ada 2, hablum minallah dan hablum minannas. Di masjid ini jelas kita sudah diingatkan kepada Allah, ini bagaimana kita perbaiki ibadah kita. Tetapi tidak cukup kalau tidak hablum minannas, maka hari ini kita mengatakan halal bihalal. Kenapa? Karena ayatnya wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Ya manusia, segeralah minta ampunan kepada Allah. Dan Allah mengampuni kita kalau ada ridho di antara kita. Maka kenapa harus segera? Karena 1, kematian itu menyisakan 3 misteri. Setiap manusia itu, mohon maaf Bapak Ibu-nya, dia akan tidak mengetahui 3 misteri sampai hari kiamat. Pertama, ismasita fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu semuanya, tapi hidup pasti akan mati. 100 tahun yang lalu Bapak Ibu tidak ada yang di sini, betul? Tapi 100 tahun yang akan datang pasti tidak ada di sini. Ya belum tentu, kalau belum tentu sekarang ke notaris. Kalau masih hidup, kekayaan saya ambil semua. Kalau sudah mati, kekayaan Bapak Ibu untuk ahli waris saya. Ada yang mau? Jadi pasti hidup pasti akan mati. Tetapi perhatikan baik-baik. Mati menyisakan 3 misteri. 1, auqat, 2, amkan, 3, asbab. Manusia sampai hari kiamat tidak tahu kapan matinya. 2, di mana dia akan mati.
tiga, apa penyebab kematian. Maka bahasanya wasari'u, segera mendekat kepada Allah, segera bereskan hubungan dengan sesama. Karena jalan surga hanya dua. Ada orang yang sholat sampai jidatnya hitam, bacaannya bagus, bismillahirrahmanirrahim, dia LC temannya Ustaz ya, bisa lulusan COVID apa lulusan Kairo ini. Tapi kalau dia nggak baik dengan sesama, surga menolaknya. Di zaman Nabi ada orang sholat jidatnya hitam, bacaannya bagus sholatnya, Masya Allah, wah, wirid, dikir, sholawat dia lakukan. Umroh itu seminggu 3 kali. Wong rumahnya Mekah, jadi dekat dengan Ka'bah itu, wah pokoknya mikot, tawaf, sa'i, mikot, tawaf setiap hari. Tapi kalau dia tidak baik dengan sesama, di dalam surat Al-Qalam ayat 13, Allah menolak orang-orang yang utulin. Utulin itu kaku, keras, saklek, jutek, judes. Dalam bahasa Prancis cemberut, bahasa ini jegadul. Wajahnya kayak IMK, ikan mas koki. Ulambinya lancip, mecucu. Ulambinya lancip kayak kukusan. Ulambinya kayak wong loro untu. Ditakoni langsung asal jawab. Ping pundi Bu? Komburi arep nang ndi arep maju. Wis mangan wis, ramangan mudar. Ndi bojo wis, ngopek piye sikat sisan insyaallah. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi itu dalam kegelapan tanya, siapa itu? Saya. Siapa itu? Saya. Siapa itu? Saya. Nabi tegas, saya. Ini culek matamu. Tentu pakai bahasa Arab. Nggak mungkin al-culekun al-mataun itu semuanya. Maka kalau dalam kegelapan sebut nama saya Ustadz Ihsan LC, saya dari sini dijelaskan. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, hablum minallah juga harus hablum. Nah, saya tanya, Bu, sholat itu Allahu Akbar mengagungkan siapa? Diakhiri assalamualaikum, assalamualaikum untuk semua manusia di alam ini. Orang puasa semata-mata untuk Allah, tapi akhir puasa zakat fitrah untuk manusia. Al-Quran dengan basmalah mengagungkan nama, tapi surat terakhir artinya An-Nas, artinya apa? Manusia. Haji labaik Allahumma labaik, tapi haji dari Isra harus bayar dam. Karena haji kita pasti tamatuk, tangi mangan ngantuk, tangi mangan ngantuk, tamatuk, maka harus bayar dam untuk manusia. Seluruh ibadah itu hablum minallah dan hablum nanas. Maka disegerakan, segera, supaya kita surga menunggu kita sebelum kita memasukinya. Maka minta maaf, tidak usah nunggu pas lebaran. Untuk meridhokan nyaur utang nggak usah nunggu, supaya nanti semua beban ini selesai. Tapi mati kita tidak tahu satu aukot kapan. Dan untung manusia tidak tahu matinya kapan. Sebab kalau matinya tahu kapan, maka orang nggak ada dinamika kehidupan. Ketemu orang kapan mati Pak? Oh kurang 2 tahun. Oh aku kurang 2 sasi. Aku kurang 3 dino. Pasti wajahnya nggak cerah. Walaupun kalau kita tahu matinya kapan, kita juga bisa nyebarkan undangan. Hadirilah pemakaman kami. Datang ya Jius Jemungut, kurang 2 jam roh enek sing teko mangkat dhewe. Tak ndak pundi Pak, arep kuburan ngopo arep mati iki kurang 2 jam ya masyaallah. Tapi pasti. Dan untung mati itu nggak urut abjad. Karena urut abjad yang mati A, Agus, Agung, Ari, Ahmad. Yang kedua B, Bambang, Budi, Bowo. Ketiga C, Caca, Radika. Ketiga D, Diko. Nanti sampaikan Pak ya. Ketiga E, Endang. Ketiga F, Frederick ya semuanya itu. Ya. Farid ya gimana. W lama, Wijayanto lama. Nah, lama dulu. PCNU dulu, dari PDM dulu, dari MUI dulu. Nanti mohon maaf. Enggak, tapi tidak pasti. Mohon maaf. Bisa saja dari Z, bisa enggak? Dari Zainal bisa enggak? Tapi seringnya dari A. Arifin Ilham, Al-Bukhari, termasuk diantaranya Ali Jaber. Biasanya A dulu, baru nanti Ihsan, baru ini baru W. Wijayanto lama. Tapi pasti hidup pasti akan mati. Mati tidak tahu kapan, meskipun Nabi Muhammad pernah tanya kepada Israel ketika ketemu, ya Israel, ada apa? Katanya ada nasihat. Oke,
sampaikan pada umat Muhammad bahwa tugasku nyabut nyawanya satu persatu, urut dari belakang-belakang itu, baru ke pinggir-pinggir, baru ke tengah, baru ke belakang saya, baru ke sini, insya Allah. Kalau itu yang kau sampaikan ya Israel, semua umatku tahu. Yang paling penting apa tanda-tanda kematian itu, sehingga engkau segera cabut nyawa umatku. Oh banyak, kalau banyak tolong bocorin. Akhirnya dibocorkan 3. Maka tolong semua yang sudah ada 3 ini siap-siap bahwa dia tidak lama lagi akan billahi taufik. 1, kata Israel, orang akan dekat dengan kematian kalau dia sudah mulai berubah warna rambutnya, yaitu sudah beruban. Jadi nuwun sewu Pak, nuwun sewu, mohon maaf Pak, mohon maaf. Orang yang sudah putih-putih insya Allah nggak lama lagi billahi taufik. Maka di dalam Islam uban tidak boleh dicabuti karena itu adalah pertanda. Syaibah itu tidak boleh dicabuti. Kalau gitu disemir, malaikat tahu ini semiran apa enggak, itu tahu. Malaikat kok ditipu semir. Maka kalau udah putih itu pertanda. Kata Nabi 40 tahun ke atas saya sudah masuk di dalamnya. Kalau kebaikannya nggak ditambah, kemaksiatannya nggak diturunkan, sulit dia diharapkan selamat hidupnya dunia sampai akhirat. Karena itu titik entropi 40 tahun. Maka tolong sudah 40 tahun ke atas, mohon maaf, itu orang sudah mulai berubah semuanya warna rambutnya, itu sudah tanda-tanda sudah mulai harus meninggalkan dunia hitam. Karena sudah memutih, tinggalkan ajeb-ajeb, tinggalkan dugem. Tahu ya dugem? Dugem itu duduk gemetar tuh naik baja itu luar biasa. Kalau kata Soimah di Jogja, tutupen botolmu, hentikan semua mall 15 itu. 1. Kedua, tanda orang dengan kematian ketika tidak berfungsi secara optimal organ tubuhnya. Melihat tidak dengan jelas, ingatan sudah mulai lupa, pendengaran sudah nggak terang, sudah mulai kena penyakit 15B. B pertama blabur, burem, buta. Baca SMS dijauh-jauhkan, WA dijauh-jauhkan, udah dekat dengan kematian. B berikutnya budek. Ciri-cirinya kalau telepon berubah dari mulut ke telinga, mulut ke telinga. Pak, Bu, handphone itu di seluruh dunia, ini untuk, mohon maaf, mikrofon, ini untuk speaker, jadi pas. Tapi banyak orang Kendal telepon, halo. Gimana? Lah itu udah dekat dengan kematian. B berikutnya sudah mulai bingung, nggak tahu mana dagu, mana jidat. Masya Allah, nggak usah tertawa, kamu tadi 6 kali nggak turun-turun. Itu tadi turun karena dipukul sebelahnya, dagu. B berikutnya sudah mulai boyok. Boyok itu kalau pengajian rebutan sandaran, nah itu boyok namanya. B berikutnya sudah mulai beser-beser. Pengajian setengah jam nguyuh ping 4, masya Allah biasa nih. Nguyah. B berikutnya bau balsem, PPO, remason ya kedua. Kerokan terus, kudungnya kebuka putih, dikira lehernya putih, koyok salon plastik itu udah dekat dengan kematian. B berikutnya batuk, apalagi B berikutnya tidurnya tidak berhadapan-hadapan. Suaminya nyusul tidur malah diusir, kono turun jawab kono, watuk terus, luar biasa. Itu udah dekat dengan kematian. B berikutnya sudah mulai botak, B berikutnya mulai bawel dan seterusnya. Terakhir orang dekat dengan kematian ketika dia sudah mendekati asalnya. Manusia itu dari tanah, makanannya dari tanah, kecenderungannya ke tanah akan kembali ke, karena tanah ingin menarik kembali apapun yang diberikan. Tanah ngasih buah, buah jatuhnya kemana? Tanah. Debu pun terbang, jatuhnya ke tanah. Ada Ustaz, tempat saya itu mangga banyak kok habis, di tanah nggak ada. Itu dicuri orang, dicolong uang, kudune masuk turunnya ke bawah. Maka lihat beberapa yang ngantuk tadi ke bawah, ke sana, masya Allah. Sini asik-asik, sana masya Allah. Pisang kluthuk dimakan ular, orang kalau nggak ngantuk meroduksi. Wah jijai, masya Allah luar biasa ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, ismasita fa innaka mayitun.
Cintai apa saja, tapi yang dicintai pasti akan pergi. Setiap hidup kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang kedua, hub masita. Cintai apa saja, tapi yang kita cintai pasti akan berpisah. Betul nggak? Rumah dibawa mati, mobil yang bagus sekarang dibawa ke sini, di dunia aja berpisah. Kalau rumah dibawa mati, ngubur Pak, kesel aja bisa 3 bulan nggak selesai, bikin wah kuburannya selamat sekali dengan rumahnya. Gelang, kalung, cincin itu tiap hari lekat pada diri kita. Kalau mati dilepas jadi warisan. Padahal orang Kendal, orang mana Kendal ini ya, kalau punya cincin, show off, pamer, masya Allah. Gimana kabarnya? Luar biasa. Wong ditanya toilet itu kanan, kiri lah, naik. Biar tahu kalau cincinnya gede-gede. Sampai liburan di Jogja aja tanya harga salak, Bu, salaknya sekilo berapa, Bu? Sekilo berapa? Biar tahu kalau dia cincinnya besar. Untung yang jual orang Jogja nggak mau kalah. Oh sekilo, Bu, 10.000. Karena giginya pakai emas. Nah, yang punya emas tidak hanya orang Kendal. Tapi apa dibawa mati? Suami tidak akan ngikut mati ibu-ibu. Ibu-ibu suaminya mati ikut mati? Enggak, semuanya akan berpisah. Masih lumayan kalau yang mati itu bapak-bapak, ibu-ibu masih setia, betul enggak? Paling enggak 3 bulan, 4 bulan masa idah enggak kawin lagi. Tapi kalau yang mati ibu-ibu, seminggu aja suami Anda kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, "Mbok tunggu sampai kuburannya kering, langsung ke toko elektronik beli hair dryer." Ngopo biar cepat kering masalah. Saya selalu begitu, kenapa? Karena saya pun insya Allah seandainya istri saya mati, saya juga akan kawin lagi. Ngapain hidup sendiri? Walaupun kemungkinan yang mati saya duluan. Karena saya dengan istri saya jauh lebih tua, saya 9 tahun lebih tua. Karena istri saya dulu mahasiswi saya. Makanya saya dengan istri saya selisihnya 9 tahun. Jadi kemungkinan matinya duluan saya. Karena saya kalau ngajar di UGM selalu ada mahasiswi duduk paling depan gini. Pernah saya ngajar bukan nulis pelajaran saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Ya. Memang saya ancam kalau nggak mau nggak saya luruskan. Akhirnya mau juga. Dan alhamdulillah istri saya itu anaknya kiai besar di Jogja, bekas pabrik batik, luas warisannya banyak sekali, ketua badan wakaf UII. Warisannya banyak gitu. Dan itu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini saya udah ada mudah-mudahan. Tapi saya juga mikir, seandainya aku mati duluan, silahkan istri kamu kawin lagi, silahkan. Syaratnya cuma satu saja, foto saya di kamar tamu jangan dilepas. Karena kalau kamu kawin lagi, sudah saya siapkan tulisan kalau aku mati, tolong ditempelkan di bawahnya. Piye kabare Dik, enak zamanku toh. Jadi nanti kalau kamu kawin lagi, kamu tidur dengan orang lain, saya bangkit dari kubur, ngapain nak primpeni masalah. Hidup pasti akan mati, yang dicintai pasti akan berpisah. Yang ketiga, semua perbuatan pasti akan dimintai pertanggungjawab. Mal masyita. Kamu boleh beramal apa saja, tapi summa yunabbiukum bima kuntum. Ini kok nggak ada yang nyambung sama sekali. Summa yunabbiukum bima kuntum. Nah, paling cepat nih 50.000. Jawab gitu aja kok lama banget ini. Iya. Siapkan uang ini, ambil semuanya ya. Summa yunabbiukum bima kuntum. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mula. Ya, 50.000 lagi. Nih kasih 50.000 cuma. Ya, 50.000 cuma satu ayat kecil ya, cuma 50.000 semuanya, Bapak semuanya. Summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kamu boleh amal apa saja, tapi semuanya dimintai pertanggungjawaban. Summa latus aluna yauma idin. Anak kecil 50.000 lagi, 50.000 lagi. Ini masya Allah, ini anak soleh luar biasa. Kasih 50.000. Anak kecil,
Diulang coba, gimana tadi? Sumalatus, ayo Dek, diulang dulu, diulang. Sumalatus alunna. Nah, betul. Jangan-jangan cuma lipsing mangap-mangap tok ben entuk 50.000. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan yang bicara nanti bukan mulut kita. Kulit kita itu akan bicara, kaki akan bicara, tangan akan bicara, mulut akan dikunci. Maka hidup pasti akan mati, yang dicintai pasti akan berpisah, dan setiap amal perbuatan pasti dimintai pertanggungjawaban. Untuk itu semua orang dalam keadaan rugi kecuali dalam 4 hal. 1, inilah halal bihalal. Wal asr innal insana lafi. Nah, kalau ini nggak usah, itu semuanya apa? Semuanya rugi kecuali 1, siapa? Illaladzina, orang yang beriman. Maka jaga iman. Untuk jaga iman 5 hal tolong siapkan. Inilah halal bihalal kajian umum. 1, harus membawa bi'ah yang hasanah, yaitu suasana-suasana agama. Dimanapun harus ada suasana agama. Di rumah ada suasana agama. Pak, Bu, rumah harus jadi musola, tempat di mana agama harus ada di rumah kita. Kalau ada masuk rumah anak kok dia nggak pakai salam, ini rumah apa kandang ayam? Rumah. Kalau rumah salam, balik sana. Makan kok tangan kiri, makan duduk dengan tangan kanan. Dengan baca doa. Gimana doa mau makan? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya. Kalau mau ke toilet, Allahumma barik lana. Kamu belajar gimana? Buku disiapkan terus bismika Allahumma. Oke. Sekolahmu Muhammadiyah piro tahu, masya Allah biasa itu. Kalau ada bapak nggak pulang-pulang dari jauh kok kelihatan, doanya gimana? Summum bukmun. Diajarin donga orang kene Muhammadiyah, masya Allah biasa. Maka di rumah 1, dengerin, untuk mempertahankan iman di rumah selain di masjid, makmurkan masjid. Yang kedua, di rumah harus ada 4 fungsi. 1, rumah harus jadi musola. Nawiru buyutakum bi tilawatil Quran. Hiasilah rumahmu itu dengan bacaan Quran. Bacaan Quran bukan kaligrafi, tapi ada sholat sunnah di situ. Ada qiraah Quran. Bukan nawiru buyutakum bi drakor, bi sinetron, enggak. Rumah-rumah orang Islam ini, mohon maaf, dihiasi dengan bacaan Quran. Disitulah tempat di mana kita akan mensurgakan diri kita. Rumah harus jadi musola. Sebaik-baik tempat adalah masjid. Sejelek-jelek ada diskotik, maka kalau bisa di rumah ada amal agama. Sebaik-baik sholat untuk laki-laki di mana? Salah. Sebaik-baik sholat untuk laki-laki di mana? Di rumah. Sebaik laki-laki untuk sholat itu di rumah, kecuali sholat wajib. Hadisnya begitu. Betul kan? Kenapa? Dengan awal waktu berjamaah di masjid itu akan berlipat ganda. Kalau 1 orang pahalanya 1, kalau 2 orang pahalanya berapa? 27. Gimana ini raiso matematika? 54. Kan masing-masing dapat 27. Ini raiso matematika belas. Kalau 2 orang pahalanya 54. Maka inilah. Bagaimana kalau di rumah? Oh, laki-laki kok sholatnya di rumah terus? Itu berarti laki-laki yang sholihah. Maka ibu-ibu kalau laki-laki nggak pernah ke masjid, seminggu pisan nggak pernah ke masjid, nanti kalau mau sholat suruh pakai mukena. Kalau lu pak pakai lipstik dulu, ini. Maka rumah harus jadi musola. 2, rumah harus jadi madrasah. Tempat di mana nilai-nilai budaya dan agama. Kenapa harus pakai budaya? Karena agama tidak bisa mulus hanya karena agama kalau nggak lihat budaya. Budaya harus diatur agama biar nggak meleset, sehingga terjadilah kurofat bid'ah sampai hantu, peri, desa penari, horor di mana-mana. Nggak ada, hantu-hantu itu nggak ada. Ditekankan akidahnya. Pak, Bu, tekankan di rumah. Tempat madrasah, menghormati orang itu nilai agama, betul nggak? Tapi cara menghormati lihat budaya. Di Arab itu
Kalau mau menghormati orang dipegang jenggotnya. Ya Syekh, kif halak, gimana kabarnya? Tapi jangan dilakukan di Kendal. Ketemu Taisan, gimana kabarnya Pak? Gimana? Enggak boleh. Enggak boleh. Di sini kalau di nasihati harus nunduk. Tapi kalau di Sumatera Barat dinasihati nunduk, lihat wajah Bapak. Kalau dinasihati harus memperhatikan yang nasihati. Tapi kalau di Kendal dinasihati kok lihat wajah Bapak, oh tak culek matamu. Kenapa? Karena itu budaya. Ya. Di Arab megang kepala ini nggak apa-apa, Bu. Jadi kalau nanti umroh haji jangan marah. Anak kecil itu mau ke shop depan megangin kepala orang tua-tua, nggak apa-apa. Yang penting jangan pegal pantat, ojo nyekel bokong. Betul ya Ustaz? Soalnya ya, Masya Allah yang pernah ini. Maka diperlukan nilai budaya dan nilai agama dan budaya itu di rumah. Anak sekarang selalu saya tekankan lebih taat kepada handphone daripada pada orang tuanya, betul nggak? Dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang, handphonenya berdering langsung lari, betul nggak? Kalau anak Kendal seperti itu, kalau minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih taat kepada handphone, kamu lahirnya dari handphone itu meteng terus metu kowe, mula wajahmu kayak kipet. Anak apa kayak gitu itu? Kenapa? Disinilah nilai. Yang ketiga, rumah harus jadi maskanah, tempat semuanya nyaman, terpenuhnya 3 rongga. Rongga perut, sandang, pangan, papan, kesehatan, semuanya nyaman. Yang kedua adalah rongga kepala. Ilmu apa? Ya ilmu budaya agama tadi, ilmu agama budaya. Yang ketiga rongga dada, semua orang menjadi tenang di rumah kita. Yang berikutnya, rumah harus jadi maulud, tempat di mana tumbuh kembang semua aspek dalam kehidupan ini. Karena rumahlah tempat untuk mendidik anak-anak kita. Inilah keluarga yang sakinah mawaddah. Maka bagaimana surga itu kita dapatkan, pertama hidupkan masjid, yang kedua bagaimana rumah kita menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dia ada ilmu-ilmu agama, karena yarfa'il ladzina amanu minkum. Ya 50.000. Tapi kalau PDM nggak usah lah, pengurus nggak usah itu. Yarfa'il ladzina amanu minkum. Ya oke, 50.000 lagi, 50.000 lagi. Ini 50.000. Ini luar biasa. Doa makan nggak hafal tapi ayat ini apa masalahnya? 50.000. Ya, nih kasih 50.000. Tenang aja sampai kira-kira habis 3 jutaan nanti baru tak ada. Ya. Ya. Insyaallah. Ya baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, orang akan ditingkatkan derajat kita karena ilmu apa? Ilmu agama. Wa mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang baik di mata Allah kalau dia memahami agama. Untuk itu kita di sini mohon maaf, jangan hanya mengaku agama Islam. Tidak cukup mengaku Islam, tambahkan ilmu. Tidak hanya ilmu, kita menyebarkan, luaskan. Itu bagian. Bahkan Quran tidak cukup dibaca. Dibaca, setelah itu mohon maaf, habis dibaca harus dipahami. Kalau kita membaca terus nggak paham, itu nanti hanya dapat hadiah tapi nggak dapat hidayah. Dipahami, kemudian dihafalkan. Jangan 50 tahun jadi orang Islam bapaknya nyatri kulhu, kul'au, ina itu aja, cuman itu aja. Setelah dihafalkan, diamalkan. Setelah diamalkan, disebarluaskan minimal kepada anak istri kita. Inilah halal bihalal. 1, supaya kita wasari'u ila magfirati min rabbikum, Allah akan dapatkan ampunan dan surga. 1 lewat masjid, 2 lewat rumah. Yang ketiga lewat masyarakat, tapi nanti aja, to be continue. Itu. Karena ini sudah 1 jam saya sudah sampaikan, mohon maaf. Ini kalau di TV sudah tanda tangan 5 kali saya, Masya Allah. Sampai ketemu nanti di Indosiar, di Trans 7, di TV One, di Net TV dan Polri TV. Nggak usah dihitung, itu rezeki saya, malah ngitung rezeki saya semuanya. Saya rasa itu saja. Mohon maaf karena saya harus maghrib, sudah harus meninggal dunia, meninggalkan saat ini. Bapak Ibu semuanya, mohon maaf. Sementara itu untuk mensemangati saja. Nanti to be continue. Kapan-kapan bicara tentang ketahanan rumah tangga, bicara tentang parenting, pendidikan anak dan seterusnya. Tapi intinya sekali lagi, hari ini kita ada kajian umum halal bihalal ini, bereskan hubungan kita kepada Allah. Yang kedua, bereskan hubungan dengan sesama.
Super terakhir, boleh dong saya dibacakan surat An-Nisa ayat 36 saja. Minimal terjemahnya saja, atau yang hafal 100.000. An-Nisa ayat 36. Ayo, 100.000. Ayo. Mana yang hafal? Yang anak-anak kalau udah tua, ya mana? Ada yang hafal Quran? An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha. Ya, Mbak Butuh. Oh, baca. Oh, baca nggak jadul. Ayo boleh terjemahnya aja nggak apa-apa. Ya. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi pengajian hari ini intinya di satu ayat ini. Kita harus bersembah Allah, jangan ada syirik. Kita harus mengabdi pada Allah, kita bersembah Allah, jangan ada syirik. Sekali Anda berbuat syirik, berapa hari sholat kita nggak diterima? 40 hari. Padahal 3 kali nggak Jumatan aja dianggap apa? Kafir. Kalau 40 hari nggak sholat, apa itu? Kafirun. Maka tegakkan sholat, jangan ada syirik. Allah lillahi dinul kholis. Setelah beribadah kepada Allah, 9 disebut. 1, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jangan temen-temen kayak air mendidih geluduk-geluduk. Ini didengarin orang banyak, ulang ya. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah pada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim. Pelan-pelan, ini mau saya terangkan. Banyak anak-anak kok. 1, beribadah kepada Allah. Yang kedua apa? Berbuat baik pada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua. Dengerin anak-anak, surga tidak akan mungkin kita masuki kalau Anda durhaka kepada orang tua. Anak sekarang itu bakti orang tua susah. Orang Jawa, orang Kendal aja, bahasa Jawa aja nggak bisa halus, betul nggak? Kayak bapak diaturi dahar, malah bengak-bengok. Pak kon mangan bu'e dipangan tenan teh, makanya banyak bapak-bapak mangan ibu-ibu. Maka mohon maaf, ajarkan. Karena kamu belum pernah jadi bapak. Kamu sakit, bapaknya ikut sakit, betul nggak? Anak sakit, orang tuanya ikut sakit, betul nggak? Tapi orang tua sakit, anak nggak ikut sakit. Saya pernah berdoa, ya Allah, anak saya sakit, ya Allah, yang sakit saya saja, biar anak saya sehat. Mau menggantikan anaknya, betul nggak? Tapi siapapun yang ada di sini, tidak ada yang mau menggantikan bapaknya. Bapaknya udah pikun, ya Allah, mau yang pikun saya saja, ya Allah. Biar bapak saya jadi PDM di Mamat, ada yang mau? Bahkan orang tua, ada yang mau nyedot ingus anaknya waktu bayi, betul Bu? Waktu bayi pilek, disedot umbeli. Ada yang pernah ngalami Bu? Tapi jujur bapak ibu semua yang ada di sini, ada yang mau nyedot umbeli bapak? Bapak pilek Pak, kita sedot umbelmu, ada yang mau? Maka 1 kepada orang tua. 2, karib kerabat. Karib kerabat, teman-teman, jaga kerukunan, jaga kedamaian. Terus anak-anak yatim. Anak yatim, makanya saya komitmen setiap dapat gini-gini semuanya, semua pengajian saya, semuanya saya serahkan kepada anak yatim. Serahkan semuanya kepada anak yatim piatu. Karena istri saya itu yatim piatu. Serius. Istri saya yatim piatu, saya juga yatim piatu. Kasihan Pak, saya ini sepasang yatim piatu Bu. Tapi tidak sekedar yatim piatu, dilanjut ayatnya. Orang-orang miskin. Yang miskin. Kalau yatim piatu ini semua yang di belakang saya semuanya yatim piatu. Yang miskin. Lanjut. Tetangga dekat. Tetangga dekat jauh, dan tetangga jauh. Dan tetangga jauh. Saya tanya Bu, tetangga dekat, tetangga jauh. Ayat ini nggak bicara tetangganya NU apa Muhammadiyah. Tetangganya mau cebong apa kampret. Kadrun apa tetangganya PDIP apa Golkar. Nggak peduli. Intinya kalau nolong orang, sifat insaniah Anda harus muncul. Jangan nolong orang masih diskursus. Aduh tolong Ustaz, kamu Jawa, Sunda, Dayak, Jawa Tengah, Jawa Timur apa Jawa Barat, Jawa Tengah Islam apa Kristen apa Hindu, Buddha, Islam NU apa Muhammadiyah. Aduh. Gitu. Muhammadiyah Demokrat apa Demokrat AHY apa Muldoko. AHY lebarannya Minggu apa Senin Minggu, pilih Jokowi apa Prabowo apa Mudia. Maka tendaka dekat jauh, terus teman sejawat. Teman sejawat, teman-teman kita sepekerjaan, karena itu tempat kita mencari rezeki. Terus Ibnu Sabil. Ibnu Sabil, orang dalam perjalanan. Kalau ada orang dari Jogja kok pergi ke Kendal, itu orang dalam maka datang dijemput, pulang diantar, dikasih oleh-oleh.
Saya ulang. Orang Ibnu Sabit, orang dalam perjalanan. Itu tamu yang harus dihormati. Dijemput, diantar, dikasih. Paham maksud saya? Mohon maaf. Paham nggak ini? Ya, mobil saya tolong nanti ada Alphard Silver, itu mobil saya. Yang BMW juga boleh, di Silver juga boleh. Paham maksud saya? Ya. Dilihat nanti pulang kita ferry, tolong dicek ada nggak di itu orang ini tahu ayat ini apa enggak? Ya. Lanjut. Hamba sahaya yang kamu miliki. Hamba saya, orang dalam tanggungan kita. Orang-orang yang dalam tanggungan kita, anak pembantu rumah tangga kita perbaiki. Kalau 9 ini Anda buat, 10, 1 kepada Allah, 9 kepada manusia, artinya kepada seluruh manusia. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk ibadah kita, rajinkan ibadah, gemarkan ibadah kepada Allah. Bagaimana terutama sholat, gajimu berapa miliar kok sampai nggak sholat? Dan yang kedua, bagaimana menjalin hubungan sama saya. Jangan beda suku, ras, agama, apalagi 2024. Jangan peduli mau Anies, mau Ganjar, mau Ridwan Kamil, mau Puan, mau Erlangga, nggak peduli. Toh partaimu menang, kamu nggak dapat apa-apa, cuma dapat kaos sablonan luntur. Maka tolong jangan putus silaturahmi hanya karena pilihan politik, betul nggak? Mudah-mudahan. Super terakhir, jangan menghapus persaudaraan karena kesalahan orang lain. Jangan menghapus persaudaraan hanya kesalahan orang lain. Tapi hapuslah kesalahan orang untuk melanjutkan persaudaraan. La yadkhulul jannah man qati'a rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang tidak membangun hubungan rahim. Rahim itu kasih sayang, rahim itu persaudaraan, rahim itu tempat tumbuhnya janin, kandungan. Kita semuanya itu satu rahim. Bapak ketua PCNU, ketua PDM semuanya dulu saudara kita. Oh, bapak ibunya beda, kalau diturut sama, simbahnya sama. Simbah beda, Mbah Buyut beda, Mbah Cangga, Mbah Wareng, udeg-udeg, tebak kosak, kantong siwur, jalan mati. Kalau beda, nenek moyang kita sama, sama-sama seorang pelaut. Nenek moyangku orang pelaut. Kalau beda, ketemu Adam dan Hawa. Jaga persaudaraan, hablum minallah dan hablum nas. Mudah-mudahan Allah jaga amal-amal baik kita, tetap rukun, damai, insya Allah itu yang mengantarkan surga kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Bapak ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Dari sini ada pertanyaan? Tidak ada. Yang di atas ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, saya rasa itu saja. Kurang lebihnya ya kupat tutui santen menawi lepat nyuwun ngapunten. Suminten ketiban jendela loro gimana? Cekap semanten tahu usaha Allah. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah jangan dimasukkan dalam hati. Tiada gading yang tak retak, karena gading juga retak dengan Gisel. Gisel sudah jadi tersangka, gading sudah mau kawin lagi, itu anaknya Roy Martin. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, tolong nanti teman-teman Kendal, Pak Bupati Diko ngundang saya lagi. Salam saya buat Pak Bupati, buat Bapak Ibu semuanya. Kurang lebih saya suka canda-canda, saling ridho, saling maafkan di antara. Wallahu muwaffiq ila aqwamit billahi taufik walhidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nuwun sewu, terus mohon pamit duluan karena harus mengejar waktu. Karena Isa harus sudah di lokasi. Mohon maaf, saya pamit Bapak Ibu semuanya. Ustadz, mohon izin sebentar Ustadz untuk didoakan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Hamid sebagai penutup. Jadi Bapak Kiai Haji Abdul Hamid dari Dewan Masjid Indonesia dan nanti takhtim oleh Abdul Wahid, maaf, Bapak Kiai Haji Abdul Wahid dan takhtim Bapak Ubaid. Takhtim Bapak Ubaid. Yeah. Amin. Kita amin. berdoa dulu. Allahumma ya Allah, akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil lana abwa fadlik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan sholihan mutaqabbala wa rizqan thayyiban mubarakan wasi'a bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman
kafahmin nabiyyin wa hifdhan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bihaqqi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Tawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Ibu dan Bapak hadirin yang berbahagia, jangan khawatir, kita seminggu sekali akan mengundang kehadiran Ustadz Wijayanto ke Masjid Mujahidin, minimal KW2-nya. Pak Pri mohon izin untuk berdiri, Pak Pri. Pak Pri, Pak Supriyanto berdiri. Ini adalah Ustadz Wijayanto KW2. Buka maskernya. Iya, nanti mohon berdiri dan buka maskernya nggih. Iya, ini persis dengan Ustadz Wijayanto. Mohon berkenan. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya dan nanti Bapak dan Ibu sekalian, khusus untuk tamu VIP berkenan untuk berfoto bersama terlebih dahulu dan panitia yang berbaju hijau untuk berfoto bersama Bapak Ibu sugeng kondur dan kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tamu VIP